Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Auliani dengan NPM 205210550. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yakni dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Gilang Nugroho. Di sini ide bisnis yang saya ambil yaitu frozen food. Di zaman sekarang ini, siapa sih yang nggak tahu frozen food? Frozen food merupakan makanan yang sudah diolah lalu disimpan dalam keadaan beku untuk memperpanjang masa simpan produk dengan menghambat pertumbuhan mikroba, reaksi enzimatis, dan kimiawi, sehingga produk tetap aman dan terjaga kualitasnya. Salah satu alasan saya mengambil bisnis frozen food ini yaitu dikarenakan dia tahan lama. Salah satu keunggulan utama dari frozen food tentunya kemampuan bertahan lebih lama dibandingkan produk makanan lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, meski tahan untuk beberapa waktu ke depan, frozen food tetap mempertahankan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, dalam berbisnis kita perlu menganalisa bisnis yang kita ambil tersebut. Contoh yang saya ambil yaitu makanan frozen food. Adapun analisa makanan frozen food yang pertama yaitu produk yang akan dijual. Untuk memulai usaha frozen food, kita harus menentukan jenis produk yang akan diproduksi dan jual. Karena terdapat beberapa jenis makanan beku seperti seafood, daging-dagingan, olahan daging, dan olahan sayur. Yang kedua, modal. Siapkan modal awal yang sesuai dengan kemampuan kita. Kita juga tidak perlu membuat semua jenis makanan beku. Bebas salah satu saja atau dua jenis yang kita perkirakan bisa laris dijual. Sehingga kita tidak perlu mengeluarkan modal terlalu besar. Yang ketiga, penyimpanan. Tentunya kita harus membeli mesin pendingin atau freezer untuk menyimpan makanan beku. Yang keempat, metode pemasaran. Untuk metode pemasaran makanan beku dapat kita iklankan secara online ataupun offline. Yang kelima, lisensi makanan. Ketika menjual makanan pada konsumen, harus memperhatikan lisensi makanan yang kita buat. Karena keamanan makanan sekarang telah dipantau oleh pemerintah. Maka dari itu, kita harus mendapatkan lisensi makanan dari BPOM. Setelah kita menganalisa makanan tersebut, kita perlu menganalisa SWOT-nya. Yang pertama, strength atau kekuatan. Dalam ide bisnis makanan frozen food ini memiliki beberapa kekuatan. Yang pertama, berikan rasa yang enak dan lezat pada makanan beku yang kita buat. Yang kedua, bentuk dan kreasikan makanan beku dalam berbagai bentuk dan rasa sehingga pelanggan mengetahui ciri khas makanan yang kita buat. Yang ketiga, jual dengan harga murah. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Dalam ide bisnis makanan frozen food ini, yang pertama yaitu makanan tidak tahan lama. Yang kedua, penjualan dan promosi makanan beku baru akan lebih susah dibandingkan merek terkenal lainnya. Yang ketiga, tidak bisa berjalan tanpa pasokan listrik. Analisa yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Peluang pada ide bisnis makanan frozen food ini yang pertama yaitu pangsa pasar yang lumayan luas. Yang kedua, bisa dikembangkan dan bekerja sama dengan supermarket atau warung-warung. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Yang pertama yaitu bahan baku yang tidak stabil, harganya membuat produksi bisa menurun. Yang kedua, rentan terhadap makanan yang mengandung bahan pengawet. Yang ketiga, suatu saat pasti akan muncul usaha sejenis dan bermodal besar. Setelah mengetahui beberapa analisa tersebut, menurut saya bisnis frozen food ini semakin booming dan kian menguntungkan utamanya sejak pandemi datang. Keuntungan pebisnis ini berlipat-lipat. Jadi, kapan lagi kita akan memulai bisnis? Jadi, itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.